Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Yeah. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehat walafiat lahir dan batin, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga di kesempatan kali ini kita masih sama-sama dipertemukan walaupun lewat video YouTube. Namun semua itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa alihim wajwajihim wa durriyatihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kajian yang akan saya ambil yaitu temanya tentang ahli ibadah tapi yang merugi. Nah, pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah yang bernama Abu bin Hasim yang kuat sekali tentang tahajudnya, yang kuat sekali dzikir dan wiridnya, yang kuat sekali baca Al-Qur'annya, yang kuat sekali tentang sunnah-sunnahnya, puasanya dan lain sebagainya, dan tidak pernah meninggalkan ibadah sholat berjamaah. Inilah Abu bin Hasim. Jadi beliau ini sangat kuat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir bertahun-tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan sholat berjamaah. Dia selalu tepat waktu. Namun pada suatu malam ketika hendak mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud, Abu bin Hasim ini dikejutkan oleh kehadiran satu makhluk yang duduk di tepi telaganya. Lalu Abu bin Hasim ini bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Maka sambil tersenyum makhluk itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Lalu Abu bin Hasim ini terkejut sekaligus bangga karena telah didatangi oleh malaikat yang mulia. Lalu Abu bin Hasim ini bertanya kembali, "Sedang melakukan apa kamu di sini?" kata Abu Yasin. Lalu malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang sebuah kitab tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Lalu malaikat menjawab, "Di dalamnya terdapat kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hati, semoga nama saya ada dicatat di dalam buku yang dibawa oleh malaikat itu tadi. Maka ditanyalah kepada malaikat, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Dengan penuh harap Abu bin Hasim ini memperhatikan malaikat. Abu menyangka namanya ada di dalam buku itu karena amalan ibadahnya yang tidak pernah putus-putus, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam dan sholat berjamaah yang tidak pernah ketinggalan, berdoa dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Itu dilakukan setiap hari oleh Abu bin Hasim.
Lalu malaikat menjawab, "Baiklah, wahai Abu, biar aku lihat," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalam buku catatannya. Lalu Abu bin Hasim tidak percaya. Lalu Abu bin Hasim itu meminta kembali kepada malaikat, "Coba diulang lagi, dicari lagi, barangkali terselip." Karena saking tidak percayanya, karena sudah merasa dirinya ibadahnya itu tidak ada tandingannya. Lalu malaikat mengulang kembali, mengecek kembali data nama-nama catatan pecinta Allah yang ada di buku itu. Tapi akhirnya apa kata malaikat? "Betul Abu, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Lalu Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di hadapan malaikat. Dia menangis semau-maunya. Dia menangis seseduh-seduh, menangis sangat sedih sekali. Lalu apa Abu Hasim ini? Dia merasa rugi sekali diriku ini yang selalu sholat berjamaah dan selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud memunajat, memohon kepada Allah. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba-hamba pecinta Allah. Ratapnya Abu bin Hasim. Betapa ruginya saya, betapa sedihnya saya. Lalu melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur. Bukan aku tidak tahu engkau selalu sholat berjamaah dan mengambil air wudhu dan menahan kedinginan ketika orang lain terlelap dalam kehangatan buayan malam. Tapi ketahuilah, duhai Abu bin Hasim, tanganku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu." Lalu Abu Hasim bertanya, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu Hasim. "Sehingga engkau dilarang untuk mencatat namaku dalam golongan orang-orang pecinta Allah." Engkau memang bermunajat kepada Allah, wahai Abu Hasim. Tapi engkau bangga dengan merasa alimmu. Dan engkau pamerkan seolah-olah saya sudah merasa paling alim. Dan dengan merasa bangga dengan ibadahmu, engkau pamerkan kemana-mana. Engkau asik beribadah memikirkan diri sendiri. Tapi anak dan istrimu dibiarkan. Dan engkau tidak peduli bahwa di kanan kirimu ada orang sakit. Engkau cuek, engkau peduli. Engkau hanya mementingkan sholatmu. Ada orang lain lapar, engkau tidak tahu. Engkau tidak mengerti, engkau cuek. Engkau hanya sibuk melaksanakan perintah Allah. Ada orang yang sedih pun engkau cuek. Ada orang kesulitan pun engkau tidak peduli. Engkau tidak tahu, engkau tidak menengok. Kanan kirimu ada yang sakit, engkau cuek, tidak mau besuk, tidak mau tengok, tidak mau bantu kesulitan orang lain. Bahkan hatimu telah ngomong, "Oh, itu kan nasib dia, biarkan saja." Padahal yang sakit itu bisa jadi ibumu, mungkin adikmu, mungkin tetangga kanan kirimu, mungkin juga sahabatmu, malah mungkin juga dia cuma pengemis, bahkan dia cuma saudara seagama denganmu, atau mungkin cuma sekedar mereka hanya orang tua yang sudah tidak berguna. Peduli amat apa urusanku, kata Abu bin Hasim. Betapa keras dan sombongnya dirimu, kata malaikat. Sekalipun ibadahmu setinggi langit, engkau habiskan waktumu hanya untuk beribadah, baca Al-Quran, sholat jamaah, wirid, dzikir, tahajud, dan lain sebagainya. Tapi kamu lupakan hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Engkau cuek, engkau tidak peduli. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, wahai Abu Hasim?
Kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah, kata malaikat, bagaimana mungkin engkau dapat mencintai hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap malaikat. Lalu Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang hari. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata atau hablum minallah, tetapi juga kepada sesama manusia, yaitu hablum minanas, dan juga kepada makhluk pada umumnya atau kepada alam. Para sobat, teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, pelajaran yang kita bisa ambil, yang terpenting dari pelajaran ini, yuk kita sama-sama janganlah mementingkan diri sendiri. Sekalipun engkau mengatakan bahwa ini adalah melaksanakan perintah Allah, namun ada hamba-hamba ciptaan Allah yang telah engkau lupakan. Padahal mereka butuh pertolongan, mereka butuh bantuan, tapi engkau cuek. Akhirnya apa? Malaikat tidak pernah mencatat namamu sekalipun ibadahmu setinggi langit. Betapa ruginya orang tersebut. Maka hablum minallah dan hablum minanas harus bisa berjalan dengan baik. Jadi sebaik apapun ibadahmu, tapi kalau kamu tidak pernah peduli dengan kesulitan orang lain, tidak membantu kesusahan orang lain, maka bisa jadi namamu tidak tercatat dalam catatan buku malaikat, catatan buku-buku para pecinta Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, para sobat, teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian di sore hari ini tentang ahli ibadah yang merugi ini menjadikan pelajaran buat kita bersama, agar kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ini benar-benar harus bisa berjalan berbarengan antara hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan pelajaran yang kita petik di sore hari ini bisa membawa manfaat, ya, bisa berguna buat diri kita pribadi khususnya dan umumnya untuk orang banyak dan para penggemar video YouTube dimanapun Anda berada. Segala kesalahan kekurangan mohon dimaafkan. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.